Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, di dua video sebelumnya gue sudah bahas terkait dengan poin-poin dari wawancara antara Erik ten Hag dan Gary Neville dari Sky. Sobat Football United yang ingin tahu wawancaranya bisa langsung ke akunnya Sky. Di situ ada sekitar 30 menitan. Gua bahas ya di video sebelumnya terkait dengan sebenarnya apa rencana dari Erik ten Hag dengan skuad Manchester United yang ternyata tidak bisa terjadi karena ada dua pemain yang nggak hadir, ya kan, tidak bisa didatangkan. Lalu di video selanjutnya gue juga membahas terkait dengan kenapa lini belakang Manchester United jeblok musim ini, sekaligus juga sebenarnya gaya permainan apa yang ingin dikembangkan oleh Erik ten Hag di Manchester United. Nah, ada beberapa hal juga yang dibahas di wawancara tersebut yang mungkin tidak gua bahas secara detail, ya, termasuk juga membahas terkait dengan Kobbie Mainoo, Rasmus Højlund dan lain-lain. Yang ingin gua bahas adalah begini. Sekarang ini Manchester United kan sudah ada Ineos. Football Operation dipegang oleh Ineos. Jason Wilcock sudah bekerja. Dan gua melihat apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag dengan Gary Neville, di mana Gary Neville ini tentu saja legenda dari Manchester United, mantan kapten dari Manchester United, pemenang gelar Liga Champions, Liga Inggris banyak sekali. One man one club, by the way, Gary Neville. Salah satu pemain favorit gue juga. Kenapa kok wawancara ini bisa dilakukan? Ini kan tidak mungkin tanpa bukan hanya sepengetahuan tapi juga izin dari Ineos. Sir Dave Braithwaite, Jean-Claude Blanc, termasuk juga Jason Wilcock. Kenapa wawancara ini dilakukan? Sebelum menjawab tersebut, gue ingin menunjukkan ya apa juga yang dikatakan oleh Erik ten Hag di wawancara tersebut. Gue ambil dari United District, by the way ini. Erik ten Hag mengatakan kita butuh waktu, ya. Kita butuh waktu. Klub ini hanya bisa mendapatkan pemain-pemain yang luar biasa karena ekspektasinya sangat tinggi. Manchester United ini merupakan yang terbesar, mungkin kedua atau ketiga klub terbesar di dunia, dan juga klub dengan fanbase tertinggi. Jadi ekspektasinya selalu ada di sana. Semua orang memiliki opini terkait dengan Manchester United dan ini hanya bisa dipenuhi, ya. Dan Manchester United hanya bisa mendapatkan pemain-pemain yang luar biasa. Para pemain yang memiliki skill set itu adalah dan juga adalah kemampuan fisik dan khususnya juga mental. Mereka membutuhkan mereka harus, ya, untuk bisa berperforma bagus dan juga memberikan kontribusi karena kita harus memenangkan setiap pertandingan. Wow, ini dijelaskan secara detail oleh Erik ten Hag bahwa di Manchester United nih hanya boleh ada pemain yang luar biasa. Dan ini terkait dengan situasi fisik dan juga situasi mental. Ini bisa dilihat, ya, bahwa Erik ten Hag juga melihat nih bukan hanya kemampuan teknis tapi juga fisik, kemampuan bermain sepanjang 90 menit lebih dan juga kemampuan mental yang bagus. Di 10 tahun terakhir atau di dekade terakhir, ya, dan juga di periode ini kita tidak selalu mendapatkan pemain yang kita inginkan. Tapi lalu Anda tetap harus membangun dan Anda harus menerima kalau Anda memiliki talenta dibandingkan dengan pemain yang sudah jadi. Dan terakhir pun Erik ten Hag juga mengatakan kalau dia ini merasakan ada support, ya, dari leadership team di Manchester United. Dan saya berharap akan menjadi manajer Manchester United musim depan. Dan dia juga menjawab sekaligus rumor itu, ya, dia tidak ada kontak dengan Ajax. Oke. Ini merupakan menurut gua pernyataan yang sangat besar di mana Erik ten Hag mengemukakan kalau dia mendapatkan dukungan dari manajemen dan dia merasa, ya, dan juga berharap dia akan tetap berada di Manchester United musim depan. Dia juga tadi paham betul mengenai apa yang dibutuhkan di Manchester United. Dia butuh waktu dan dia butuh pemain yang punya kualitas bagus, punya fisik bagus dan juga punya karakter mental yang bagus. Ini penting poin-poin yang disebutkan oleh Erik ten Hag. Dan juga tadi gue sebutkan di depan, ya, kemasan
kenapa wawancara ini bisa terjadi, dilakukan kalau tidak salah ini di Carrington juga ya, kalau gua salah tolong dikoreksi. Tapi yang jelas ini ini bukan atau pasti dengan sepengetahuan dari Ineos. Artinya apa? Kenapa wawancara ini bisa dilakukan dan bahkan dipublish? Karena menurut gua secara ringan amatiran, Ineos sudah membuat keputusan sih. Keputusannya adalah musim depan tetap dengan Erik ten Hag. Tapi kan musim ini belum selesai, masih ada beberapa pertandingan, bahkan masih ada final FA. Bagaimana kalau hasilnya buruk di sisa pertandingan di Liga musim ini? Bagaimana kalau Manchester United tidak mendapatkan gelar sama sekali di FA? Bagaimana kalau Manchester United ya apesnya bahkan tidak sampai ke Eropa untuk musim depan? Menurut gua, secara ringan amatiran, hal-hal ini sudah diperkirakan, bahkan sudah diperhitungkan oleh Ineos. Dengan kemungkinan yang paling buruk sekalipun yang dicapai musim ini, dan dilihat juga situasi lainnya ya. Artinya ketika ingin mengganti pelatih, biaya pemecatan, biaya kompensasi untuk mendatangkan pelatih baru, lalu juga situasi di di periode musim panas nanti, di mana ada turnamen-turnamen besar ya, Copa America, lalu juga ada Euro, lalu juga kemampuan finansial Manchester United. Tentu saja ketika ada pelatih baru datang, akan ada perubahan skuad lagi. Bagaimana kemampuan finansial dari Manchester United? Tentu saja ada keterkaitannya dengan financial fair play di sana dan faktor-faktor lainnya. Nampaknya Erik ten Hag tetap akan berada di Manchester United. Sekalipun gue tegaskan lagi ya, hasilnya tidak bagus musim ini. Karena nampaknya Ineos melihat bukan dari hasil. Ineos sendiri pun di Manchester United ini sedang membangun kerangka manajemen yang sampai dengan video ini gue bikin saat ini ya, ini kan masih belum komplit. Omar Berada yang menjadi CEO nantinya ini kan belum bekerja, belum datang aja belum. Jean-Claude Blanc ini kan masih hanya sementara saja. Jadi bagaimana mungkin menurut gue Ineos akan membuat keputusan yang sangat besar, karena mengganti manajer ini sesuatu atau pelatih ini juga merupakan keputusan yang sangat besar, akan mempengaruhi banyak hal, di mana komponen mereka sendiri pun juga belum komplit. Dan menurut gua ya, Erik ten Hag akan diberikan kesempatan musim depan, tapi evaluasinya tidak menunggu musim depan selesai. Kenapa begitu? Karena asumsinya adalah ketika musim panas nanti komponen manajemen Manchester United sudah komplit ya, mereka akan langsung mulai bekerja, termasuk juga memberikan evaluasi secara menyeluruh. Maksud gua menyeluruh adalah ya, timnya sudah komplit nih. CEO sudah ada, Dan Ashworth sudah ada, Jason Wilcox sudah ada, posisi-posisi lain sudah ada, dan akan dilihat betul-betul nih dari satu pertandingan. Baru musim depan ini akan bicara soal hasil sebagai evaluasinya. Musim ini masih belum menurut gue. Gue bisa salah ya, tapi ini perkiraan gue. Baru musim depan nanti akan betul-betul dilihat hasil demi hasil, termasuk juga gaya permainan. Dan Erik ten Hag tadi juga menyebutkan bagaimana dia membutuhkan pemain yang punya skill set, artinya punya teknik bagus sebagai pemain sepak bola. Tentu saja pemain yang outstanding, pemain yang luar biasa. Lalu pemain yang punya kemampuan fisik bagus dan juga mental karakter yang bagus. Artinya apa? Di bursa transfer musim panas nanti akan ada pergerakan di Manchester United. Baik itu melepas pemain dan juga mendatangkan pemain. Hanya saja memang tidak akan secara drastis sih. Nah dari situ ketika faktor-faktor ini sudah dalam tanda kutip komplit, baru proses evaluasi dari Erik ten Hag ini akan langsung berjalan bahkan dari awal musim depan. Dan ketika hasilnya mungkin tidak maksimal, ya bisa jadi di tengah musim ya, sekitar musim dingin bulan Desember seperti itu ya akan dilakukan evaluasi sih. Kalau memang tidak berhasil ya pasti Manchester United akan mengambil langkah ya untuk memperbaiki tim atau skuad pada saat itu. Dan menurut gua secara dengan amatiran ini kayaknya lebih fair karena memang musim ini terlalu banyak dinamika lah, gejolak di Manchester United, mulai dari penjualan ya kan yang baru jelas di akhir musim kemarin, pemain cedera, situasi
internal yang ada permasalahan dengan beberapa pemain, ya kan. Lalu juga bagaimana support mungkin ya, lingkungan yang mendukung kinerja manajer ini masih sama seperti 10-11 tahun belakangan. Dan ini semua kan yang sebenarnya yang ingin dirubah oleh Ineos. Sehingga menurut gua secara dengan amatir memang lebih fair sih ketika dia diberikan 1 musim lagi, dan pada saat itu akan dilihat, dievaluasi. Kalau memang berhasil akan begini. Gua bahkan berpikir ya, kalau seandainya memang musim depan Erik ten Hag seperti gua katakan tadi ya, tidak memberikan performa yang bagus, nggak sampai menunggu musim itu habis, dia akan diselesaikan di tengah jalan. Tapi sebaliknya, ketika dia bisa memberikan hal yang positif, bukan tidak mungkin sebelum musim berakhir dia akan mendapatkan perpanjangan kontrak, melihat kontraknya baru akan habis di musim panas tahun depan, ya kan. Dan tentu saja Manchester United tidak ingin mengambil resiko, dan juga Erik ten Hag tidak ingin mengambil resiko. Butuh juga kepastian, yang ini menurut gue hal yang penting. Kita lihat saja ya, ini sekali lagi masih perkiraan berdasarkan analisa gue secara ringan amatiran dari wawancara yang dilakukan dengan Gary Neville, antara Erik ten Hag juga Gary Neville. Karena sekali lagi sini tidak mungkin wawancara ini bisa keluar tanpa sepengetahuan atau bahkan tanpa izin dari Ineos. Ini semua pasti sudah ada pertimbangannya kenapa akhirnya ini dilakukan. Dan Erik ten Hag pun juga, ya ini juga gaya Belanda seperti ini, artinya dia ngomong belak-belakan aja. Beberapa faktor yang menurut gua ini menguatkan betul, nampaknya memang musim depan Erik ten Hag masih akan berada di Manchester United. Kurang lebih demikian ya, bagaimana Sobat Football United. Jangan lupa like, subscribe. Oh ya, sekali lagi gue ingatkan yang ingin just tip jersey dari web store-nya Manchester United di store.manunited.com, bisa langsung cus ke IG gue ya, ke Gus_Football United. Musim lalu betul ya, sudah gue pernah adakan juga just tip, dan alhamdulillah sukses. Ada beberapa pertanyaan ya kan, ini barang ori atau enggak ya? Tentu saja ori, karena gue akan pesankan langsung dari webshopnya atau ya websitenya Manchester United di manunited.com ya. Bagaimana cara pemesanannya? Bisa langsung ke IG gue, karena di situ ada tata caranya ya, dan juga ketentuan untuk memesannya seperti apa. Gue pasang di story gue. Kurang lebih demikian sekali lagi ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.